Siapa yang bisa nyangka pemain kita bisa satu frame sama Olivier Giroud, Bay? Giroud. Giroud. Lu jangan salah mulu. Kenapa? Nama pemainnya gue mulu yang bener nih. Tipe-tipe mah nggak apa-apa, Bay. Dan ada comebacknya Ole juga kan. Oh, Sananta dipanggil lagi. Sananta dipanggil. Gimana menurut lu Sananta? Perasaan dia kurang ya. Ya, Diano Jonathan ya. full skill. Bener-bener full skill, berani nusuk. Bener-bener kita butuh pemain yang kayak gitu buat nge-create peluang. Harus yang berani nabrak gitu. Tapi menurut lu ini kan Marcelino kan nggak dipanggil ya? Masalah nggak di lini tengahnya si timnas ini? Kan dia kan Eh, lumayan kreatif tuh dan ya, skillful. Walaupun agak maruk ya. ya. Tapi kan kadang butuh tuh yang kayak gitu. Kembali lagi bersama kami Everything Football, channel yang akan membahas sepak bola luar negeri, dalam negeri, berita transfer, dan juga timnas Indonesia. Bersama gua Bayu dan rekan saya. Abdul Aziz Maulana. Kita bukan pelatih, Kami bukan pemain. kita bukan dirtek Kami bukan menteri olahraga. Kami pengamat sepak sepak bola. bola. Wih. Teneneng neng teneneng neng teneneng neng. Kenapa John? Timnas calling, Bay. Hai. Kan Timnas calling. kita masuk ke timnas calling, saudara-saudara. Ada apa Masuk. nih, Bay, untuk timnas calling hari ini? Kan beritanya baru 2 hari lalu tuh, Ya, timnas calling tuh. Menurut lu yang dipanggil tuh udah sesuai semua belum? untuk pemanggilan nama-nama pemain ya. Yes. Sejauh ini yang gue lihat ini merupakan pemain yang terbaik yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert Berarti pemanggilannya berarti emang udah sesuai nih semuanya menurut lo? dengan performa yang saat ini ada dan mereka mainkan di klubnya masing-masing. Sejauh ini cukup memuaskan, gak kaget gitu buat dipanggil nama-nama tersebut. Oke. Kayak Verdong di Lille, terus Yes, Jazz di dan James Sassuolo. mereka apalagi mereka mendapatkan debut ya kan di Europa League. Iya benar, langsung main di Eropa lagi. Keren. Si ya, siapa yang bisa nyangka pemain kita bisa satu frame sama Olivier Giroud, Bay? Giroud. Giroud. Lu jangan salah mulu. Kenapa? Nama pemainnya gue mulu yang bener nih. Tipe-tipe mah nggak apa-apa, Bay. Tapi kan dari nama-nama itu kan ada yang pemain-pemain lama tuh nggak dipanggil tuh John. Contohnya, Bay, Kayak si Marcelino, terus Marcelino Ferdinand. Weisberger. Itu Ya, pada menurut lu gimana? Marcelino kan eh lumayan ya eh, inti ya. skillful ya. Dia Apalagi kan kan dia penentu kemenangan kita lawan Arab Saudi betul. di GBK waktu itu. Menurut gue nggak dipanggil lah Marcelino, info yang dikabarin sih masih pemulihan ya. Nggak tahu itu cederanya Oh apa, dia cedera. info yang didapat kayaknya masih pemulihan. Kalau Hmm. Messi Silger itu emang lagi fokus buat klubnya nih. Kan Hmm. kemarin kan transfer dia gagal tuh, Ya, sempat gagal dan ya. bingung juga kan mau, sedangkan dia tuh belum dapat menit bermain nih di klubnya. Oh, sama sekali belum. Belum sama sekali kan, masih masih Hmm. bingung juga dia apa dia mau perpanjang apa gimana nih. Belum ada kabar. Kita doain yang terbaik aja lah buat si Mas Elgar. Kalau si Arhan dan si Astawi, Asnawi, kalau kita ngomongin arah nama Asnawi, masalahnya di posisi dia saat ini di timnas gemuk banget, Bay, di kiri iya sih, kanannya. kanan kirinya udah paling Sandy oke banget. Patinama, ada Wolves, Iya benar-benar. Perdong, Dean James, Dean ya kan? James. Iya, mereka bisa bergantian. Ada Kevin Dix juga Ya, di betul. situ. Maksudnya mungkin si si Patrick ini kan mungkin dia memaksimalkan pemain yang ada gitu. Hmm. Nggak mau memanggil pemain yang kualitas dan cara bermainnya itu hampir sama di posisinya ya kan. Ya, Mendingan diganti pemain yang kata gelandang, penyerang segala macam. Bahkan banyak nama baru kan dipanggil kayak ada Jonathan, Jonathan ya. ada Mauro Kayak juga. Jonathan Iya, Mauro. dan ada comebacknya Ole juga kan. Oh, Sananta dipanggil lagi. Sananta dipanggil. Gimana menurut lu Sananta? Perasaan dia kurang ya. Ya, eh sebenarnya gue punya expect tinggi nih sama Sananta ya, di striker lokal yang menurut gue emang kalau dikasih jam terbang atau dikasih kesempatan, harusnya dia bisa menunjukin itu, Bay. Tapi kan saingannya Ole di timnas. Iya sih. Susah juga, tapi gue emang Iya, lebih suka Ole sih kalau ya, main. Jago banget ya. dari Dari cara pertama kali ya dia dari dia dribble, dari cara dia narik
back lawan, dari Ya, cara dia nahan biar bola itu didah dulu gitu. ya, ya, ya. Itu pinter Bayole. Pinter dia. Karena Goceknya gue sih seneng banget. masih dia. Kenapa gue seneng banget dia tuh akhirnya bisa comeback kan dari cedera. Kan waktu itu ada isu bahwa Rondi 4 ini dia nggak main kan karena cedera itu. Ya. Tapi terakhir kan dia udah mulai latihan tuh di outdoor dan akhirnya dipanggil juga. Makanya kemarin pas di Berarti ini FIFA udah Matchday, pemulihan dia. sudah dia mah terakhir Oh, gue liat dia udah lari-larian di lapangan gitu di outdoor. oke. Terus ada Kevin Dix yang Mönchengladbach kan sekarang. Ya, Keren banget. Bisa main inti walaupun lagi. pertandingan terakhir pesta hujan gue lah lawan Frankfurt 4-6 apa kalau nggak salah. Semoga Kevin Dick menemukan permainan terbaiknya dan teman-teman yang lain juga yang di board menunjukkan performa terbaiknya agar bisa mendorong timnas juga. Tapi menurut lu ini kan Marcelino kan nggak dipanggil ya? Masalah nggak di lini tengahnya si timnas ini? Kan dia kan Eh, lumayan kreatif tuh ya, dan skillful. Walaupun agak maruk ya. ya. Tapi kan kadang butuh tuh yang kayak gitu. Kalau kita ngomongin pemain tengah, sebenarnya kita cukup ada ya, Bang, pemain tengah. Di situ masih bisa diisi sama Eliano Renders. Ya, Kemarin terakhir kan dia dicoba di gelandang serang tuh. ya, ya. Masih ada Beckham Putra juga di Oh situ. iya, Beckham Putra sekarang ya lagi naik Masih ada banget tuh Beckham ya. Putra. Masih ada Bak Anthony Clock juga. Hmm. Masih banyak kita gelandang tengah, Bay. Gelandang tengah masih banyak. Pasti kan yang pakem itu paling Tomai sama Pelupesi kan. Buat Ya, di belakang kan tinggal ya, nyari ya. tandem di depannya aja nih mau pakai siapa dia. Tapi sih kemungkinan pilih gue dia kanan tuh udah diambil sama si Jonathan. Jonathan. Iya, gue ngeliat dia bagus ini pemain. Ya sih, Emiliano Jonathan ya. Full skill, bener-bener full skill, berani nusuk. Bener-bener kita butuh pemain yang kayak gitu buat nge-create peluang. Harus yang berani nabrak gitu. Iya sih, yang terakhir Zaman matchnya dia sih oke banget sih dia ya nusuk-nusuknya. kita kurang pemain kayak gitu. Apalagi ada Tapi Ragnar juga oke. ya kan dia baru comeback. Makanya comebacknya Ragnar Cedera ini dia ya kemarin terakhir ya? sakit nggak salah. Oh Ada sakit. sakit atau apa gitu. Akhirnya dia bisa mengisi posisi kiri yang selama ini kan dimainin sama Sayuri bersaudara kan. Ya. Ganti-gantian kalau nggak si Dean James-nya yang di situ Perdong yang di belakang Mm-mm. atau Eliano yang di kiri. Tapi menurut gua kalau emang si Ort Mangun ini fit, Ort Mangun bisa ngisi posisi kiri. Ya. Apalagi mm, pertandingan pertama kita itu lawan Arab Saudi di Arab kan. Ya. Kita punya apa namanya kita punya chance baik lah lawan Arab 2 kali pertandingan tidak kekalahkan kan lawan Arab Saudi. Terakhir menangkan 2-0. Ya betul. Terakhir juga kita seri. Tapi kan gak gampang main di kandang orang tuh nggak pernah gampang. Ya apalagi main di sana kan wasitnya aduh. Ya kita ngomongin Arab Saudi dan teman-teman perkumpulannya lah. Kita tahu semua Arab kayak gimana, AFC segala macam. Bahkan Nggak sampai suka sih dia. pemilihan venue Qatar dan Arab aja itu udah janggal. Padahal kedua itu kan anggota dari peserta ini ya kan seharusnya netral kayak kan masih ada di Jepang, Korea yang udah lulus Uzbekistan. Iya betul. Silakan maksud kenapa harus hadiah dua negara Betul. ini ya kan? Itu dari situ aja kita udah kagak fair seharusnya ya kan. Tapi ya itulah Arab. Duit. Apapun bisa Siapa terjadi yang di bisa Arab. ngalahin duit? Tapi gua nggak suka sih emang kalau misalkan wasit-wasit dari sana tuh juga gimana ya? Pokoknya kalau matchnya Arab atau Qatar kayak gitu-gitu wasitnya tuh Dan berpihak banget gitu kelihatan kalau dan nggak itu kelihatan banget banget. kalau nggak salah itu yang mimpin pertandingan kita lawan Arab itu wasit yang ngasih penalti Qatar yang waktu lawan Irak kalau nggak salah dah dia Asia. Kayaknya dia ngasih penalti 3 atau 4 Oh lah final, apa. yang final itu yang Iya. Kribo Hmm. si siapa namanya lupa tuh gue juga. Kayaknya kita Itu dia wasitnya wasitnya emang dia ya. dah. Kayaknya wasit lawan Arab ya terus nanti pas lawan Qatar pas lawan Irak wasitnya dari Arab Saudi. Pokoknya antara itu kebalik tuh kalau nggak setahu gue ya infonya kan itu dipimpin sama wasit itu. Nanti bisa di cross check teman-teman kalau salah bisa dibantu di komen-komen nah wasit ya mimpin laga Arab Saudi. Itu yang Qatar final aja aneh, masa tiga-tiganya penalti Iya itu dan kan. hat trick si Kribo itu. Iya itu kan itu. Aneh banget terus jadi best player Asia. Aneh banget. Apa sih? Qatar bro, everything bisa Settingan. terjadi di Qatar. Tapi Ronaldo aja ke sana sih. Lu punya duit, lu bisa menangin semuanya. Ronaldo ke sana sih. Ke Al-Nassr. Gimana berarti kalau lawan Arab? Kira-kira chance kita. Menang gak? Semua
masyarakat Indonesia pengen menang pastinya ya kan. Ya, Tapi kan nggak segampang itu. Semua aja pemain-pemain kita diberi kemudahan kan kelancaran. Semoga mereka nggak gugup. ya, Semoga bisa konsentrasi di menit awal yang krusial itu di menit awal, 15 menit awal sama di 15 menit akhir tuh. Pokoknya betul. kan kemarin kita dapat gol itu kan di menit-menit awal yang lawan di Arab Saudi tuh. Ngejar-ngejar terus ya kan tetap dapat peluang. Pokoknya minimalisir kesalahan. Ya, Tuh, nggak apa-apa kagak ada salahnya main bertahan. Yang penting nyerang gitu ya kan jangan full bertahan kayak kemarin Lebanon. Match apa itu anjir. tapi pede menang nih berarti lo ngarap. 60-40. 60-40. Ya, 60 siapa? Indonesia Oh, lah. Indonesia. Berarti 21 lah 60-40. ya. 60. 21 lah ya. Tipis kalau menang tipis ya pokoknya harus menang Indonesia. Kalau Irak selanjutnya? Eh kita nggak dari historinya kita susah lawan Irak ya. Ya, Kayaknya nggak pernah menang ya, hampir ya, nggak pernah menang ya. Ada ya. aja kan. Walaupun kita sempat mimpin di 1-0 terus kira kita kalah kalah juga ujung-ujungnya sama Irak. Irak tuh kuat. Tapi kan ngomong-ngomong lagi-lagi ngomong sepak bola kan Ya, kagak ada yang nggak mungkin. nggak mungkin. Iya, bukan sepak bola kan bukan matematika yang bisa dihitung. Pokoknya semoga permain dalam keadaan terbaik semuanya jadi bisa menampilkan hal yang terbaik. Kita doain aja semuanya semoga bisa lancar lawan Irak. Tapi maksudnya kalau Irak masih 50-50 lah ya. Ya, Masih belum tahu menang atau enggak ya. Karena kan mereka emang kuat banget kan. iya, Apalagi jangan. strikernya 18. Kita juga harus, maksudnya kayak harus tahu diri juga gitu ya kan. Ya, Gak semua game bisa kita menangin dengan mudah. ya, Ada saatnya kan kita harus defend dulu, baru counter. Ada yang saatnya kita counter terus. ya, ya, Gak ya. harus tentang semuanya harus total football, harus nyerang-nyerang ketinggalan nanti belakangnya kan kalau kita ini juga catatan kan jadi catatan untuk klub dari untuk tim manajemen Patrick ya kan. Mau kayak gimana kan setelah match-match sebelumnya kan. Kita Strikernya si John yang ngeri 18. Nomor 18 siapa namanya tuh? Lupa gue juga. Tapi tinggi banget itu dia. ya. Kalau di crossing sih Tapi kan lihat dari terakhir dia friendly match lawan Thailand kan cuma menang 1-0 doang kan ya. nah, iya. Cuma menang 1-0 doang Yang jadi kayak pemain Thailand ditendang itu. iya, Waduh, Canatip. Kan jadi gila masih kasihan kayak banget. masih ada kans lah buat kita ya Ya, kan. Menang 1-0 nyari-nyari gol-gol ugly aja 1-0 penalti itu penalti ya. iya sih benar. Ya lu menang 1-0 2-0 sama aja kan menang yang menang. Mau ugly win, Iya, tetap aja yang menang. kan sama 3 poin hitungannya. Betul. Kan makanya sangat ditunggu nih gimana strategi yang bakal dimainin sama Patrick Kluivert. Tapi kalau ini kan bakal lawan Arab nih. Kira-kira starting line up versi lu gimana? Gua Ya, dari kiper. dari kiper Kiper siapa kiper? gua sekarang lagi suka Emil karena Emil main gila sih di Itali. Cremonese ya. Ya, di Italia dia main bener-bener main gila. Tapi kabar terakhir kan dia cedera nih saat latihan mau lawan Como kan Hmm, cedera betis. ya. Semoga aja kagak mempengaruhi nanti di round 4 kan. Kalaupun memang dia bisa main, gue lebih pede dia main. Tapi kan kita masih punya Martin Paes. Tapi lu lebih pede kalau Emil. Untuk performa saat ini ya, untuk performa saat ini mungkin Emil. boleh Emil dulu. Emil Audero. Iya, Kiper kiper. Emil. Iya, gua mau pakai tiga Backnya tiga back, 3 back. Siapa aja? 3-5-2. Eh, Rido, Rizky Ridho, Jaitses, Ses, Hapner. Abner. Oke. Gua senang aja ngemen tuh tiga orang di Ya, belakang tuh ya, kayak ya. mereka tuh emang udah lebih lebih lama bermain barengnya karena ya Betul. udah salah satu sama dapat chemistry-nya ya kan. Di kiri Perdong udah no Kiri debat Verdon, ya, kanannya karena Dix Dix. ya. Oke. Tengahnya Tengahnya ada Pelupesi pasti, LPC. Tomai Tomahai. sama satunya lagi ini gua pengen Beckham kah? antara enggak gue pengen ngeliat Eliano lagi sih main di Eliano. gelandang serang ya. Eliano. Gue pengen ngeliat di Sayapnya Eliano. orang kiri. Di kanan ada Jonathan, Oh, di kirinya Jonathan. mungkin kalau nggak Olat Mangun bisa main bisa Olat Mangun, kalau nggak Sayuri Brother bisa ditaruh di situ. Ya. Sama tengahnya kan bisa oleh Romani. Oleh. Hmm, Tengahnya bisa oleh Tapi itu Romani. udah paling oke sih. Emang Lu menurut lu? versi gua. Ya versi lu. Gua Emil. Emil. Emil Nah, Audero. PK Izes. Izes. Terus Berapa dulu formasi lu nih? sama 352. 3-5-2. Karena itu udah paling terbukti lah Uh, kalau bagus gitu kalau di bawah Patrick ya. Kalau yang gue lihat sih.
Emil, Jaitses, terus ada Rizky Ridho juga, Hmm, Hapner. Hapner gue suka sih, dia otot. ngotot banget dia. Iya. Dia kayak Sergio Ramos dia. Tapi badannya Tapi gede harus aja. smart juga, nggak semua, maksudnya kagak semua pelanggaran harus dinormalisasi kan, Iya kayak sih, lu harus pintar dalam melanggar gitu. betul. Kan kalau lu main fokus tuh ngelanggar-ngelanggar bisa ngerugiin tim. Betul, betul. Terus kiri ya Verdong, Ya, kanannya Kevin Dix. Kevin Kemenix. Dix. Pokoknya yang punya nama-nama besar lah. Terus tengahnya Pelopesi, Tom Haye, Beckham sih gue. Beckham. Gue pengen Lebih tahu. lebih ke Beckham. Gue pengen Beckham gak? Eliano kurang dong. Kurang bagus. Untuk lokal Beckham bagus sih hitungannya. Kiri Arot Mangun. Atmangun. Kanannya Jonathan, tengah depannya Ole. Ya gue beda sama lu, Beckham doang dah. Don Liole. Remeni. Oke. Mudah-mudahan sih si Ole fit ya. Ya itu semoga aja dia bisa dimainkan ya, kalau paling kalau nggak bisa dimainkan kan masih ada Mauro juga, dan dia paling dimainin di babak kedua. Iya betul. Tapi semoga aja apapun yang terbaik untuk timnas kita. Mari kita doakan semuanya teman-teman. Semoga bisa berbicara banyak di round 4 karena mau nggak mau kita harus all out bay di sini bay. Betul. Kita all in, kita abisin misalnya yang 100% jadi 1000%. Iya karena di round 5 yang bakal susah banget kan. Ya maksudnya kalau kita punya kesempatan tokens di round 4 ini kita habisin aja di round 4 langsung. Betul. Jadi Langsung nggak usah lolos kan. nggak usah nunggu-nunggu lagi lama, ya udah. Kita cuma butuh satu kemenangan dan dua seri untuk ngamanin posisi aman, ya kan? Oke. Kan kalau bisa samain semua ya udah, ambil semuanya biar langsung lolos gitu. Iya, iya, iya. Kan kalau kita ada 4 poin kan bisa masuk ke round 5 kan. Iya, iya. Tapi kita kan pengennya langsung lolos aja semoga. Susah lagi kalau round 5 ketemunya Afrika. Iya, kan lagi-lagi nggak ada yang nggak mungkin. Iya Makanya sih. kita doain yang terbaik Iya aja. sih. Bantu doanya juga teman-teman untuk timnas kita. Doain guys. Semoga timnas kita lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Selamat menikmati guys tayangannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan secepatnya. Dan Amin. yang sudah bekerja diberi semangat untuk terus bekerja. Gua Abdul Aziz Maulana dan rekan gua Bayu. Everything Football pamit. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.